Hai, hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang loop. Kita akan belajar berbagai contoh soal dari loop dan bagaimana cara menyelesaikannya. Terus ikutin videonya ya, jangan kalian skip supaya kalian semakin jelas dan semakin pintar. Untuk pertama, kita akan belajar terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan loop. Loop adalah kaca pembesar, terdiri dari lensa cembung. Karena dia lensa cembung, maka jarak fokusnya adalah positif. Kemudian, bayangan yang terbentuk adalah bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, untuk jarak bayangan atau SI sama dengan jarak dari titik dekat mata, yaitu negatif 25 cm. Nah, untuk memakai loop, kita memiliki dua cara, yaitu menggunakan mata berakomodasi maksimum atau mata tidak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi maksimum, perbesarannya adalah SN atau titik dekat mata dibagi jarak fokus ditambah 1. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, rumus perbesarannya adalah SN dibagi F. Selanjutnya, kita belajar contoh soalnya ya. Yang pertama, seseorang memiliki jarak titik dekat mata 25 cm. Tentukan jarak fokus loop supaya dapat melihat perbesaran sebanyak 6 kali pada saat mata berakomodasi maksimum. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah titik dekat mata yaitu SN sama dengan 25 cm. Selanjutnya, kita akan memakai rumus berakomodasi maksimum karena di soal yang diminta adalah mata berakomodasi maksimum. Rumusnya perbesaran adalah SN per F ditambah 1. Karena perbesarannya adalah 6, ya, di soal diketahui 6 kali, 6 sama dengan 25 SN-nya dibagi F ditambah 1. Nah, kemudian satunya ini kakak pindah ruas ke sebelah kiri. Plus berubah menjadi minus, sehingga 6 dikurangi 1 sama dengan 25 dibagi F. Hasilnya adalah 5 sama dengan 25 dibagi F. Maka kita bisa mencari fokusnya, yaitu 25 dibagi 5. Hasilnya adalah 5 cm. Selanjutnya, untuk nomor 2. Pada sebuah loop dengan panjang fokus lensa 6 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil. Titik dekat mata normal adalah 30 cm. Tentukan perbesaran loop untuk mata pengamat bila yang pertama mata berakomodasi maksimum, yang kedua mata tidak berakomodasi. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Pertama adalah fokusnya 6 cm. Selanjutnya, SN-nya adalah 30 cm. Ini sudah diketahui di soal. Bila nomor 1 SN-nya 25 cm, nomor 2 SN-nya 30 cm. Tentukan perbesaran loop. Kita memakai rumus yang berakomodasi maksimum. M sama dengan SN per F ditambah 1. Nah, SN-nya sudah ada, kita masukkan ya. F-nya juga sudah ada, kita masukkan. Kemudian kita hitung, 30 dibagi 6 sama dengan 5 ditambah 1. Maka perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum adalah 6 kali. Sedangkan untuk mata tidak berakomodasi, rumusnya adalah M sama dengan SN per F. SN-nya 30 dibagi 6. Sehingga perbesaran untuk mata tidak berakomodasi adalah 5 kali.
Selanjutnya, untuk nomor 3, sebuah loop dengan panjang fokus lensa 5 cm digunakan untuk melihat sebuah benda kecil. Titik dekat mata normal adalah 30 cm. Tentukan perbesaran loop untuk mata pengamat berakomodasi pada jarak 15 cm. Nah, bila ada akomodasi pada jarak 15 cm gitu ya, nanti kita punya rumus yang baru. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Fokusnya 5, SN-nya 30. Kemudian akomodasi pada jarak 15 cm ini kakak misalkan X gitu ya. Jadi X sama dengan 15 cm. Rumus yang kita gunakan berakomodasi pada jarak X adalah M sama dengan SN per F ditambah SN per X jarak akomodasinya. Sehingga kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan 30 dibagi fokusnya 5 ditambah 30 dibagi jarak akomodasinya 15. Nah, 30 dibagi 5 sama dengan 6, ditambah 30 dibagi 15 sama dengan 2. Maka total perbesarannya adalah 8 kali. Selanjutnya, seorang tukang arloji bermata normal menggunakan loop yang berkekuatan 20 dioptri. Tentukan jarak benda ke loop. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah kekuatan lensanya yaitu P sama dengan 20 dioptri. Selanjutnya, karena dia bermata normal, maka SN-nya kita misalkan 25 cm ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah jarak benda, kita hitung dulu jarak bayangannya, yaitu SI. Jarak bayangan sama dengan negatif dari titik dekatnya mata, ya, mata normal, sama dengan negatif 25 cm. Nah, selanjutnya kita mencari SO atau jarak bendanya. Berapa ya? Dari kekuatan lensa, kita harus mencari terlebih dahulu titik fokusnya, jarak fokusnya berapa. Rumusnya adalah P sama dengan 100 per F. F-nya dalam sentimeter. Nah, P-nya adalah 20 sama dengan 100 per F. Sehingga F sama dengan 100 dibagi 20. Hasilnya jarak fokusnya adalah 5 cm. Bila kalian sudah menemukan fokus, kita gunakan rumus lensa yang utama, yaitu 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per C. Nah, F-nya apa nih? F-nya sudah diketahui, yaitu 5. Kita masukkan. 1/5 sama dengan 1/10 ditambah, ini kakak kasih tanda warna merah ya, supaya kalian mudah mengingatnya bahwa jarak bayangannya adalah negatif dari titik dekat mata atau negatif SN. Sehingga 1/5 sama dengan 1/10 dikurangi 1/25. Itu ya. Nah, dari sini jelas ya positif dan negatif. Ini kakak langsung pindah di sini negatif ya. Nah, kemudian 1/25 ini kakak pindah ke sebelah kiri. Jadi hasilnya ditambah. 1/5 ditambah 1/25 sama dengan 1/10. Kita samakan dulu nih penyebutnya. Kita jadikan angka 25. 5 ke 25 kita kalikan 5 ya. Sehingga 5/25 ditambah 1/25 sama dengan 1/10. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama ya, kita bisa jumlahkan pembilangnya, yaitu 5 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. 6/25 sama dengan 1/10. Maka SO-nya adalah 25/6 sama dengan 4 1/6 cm. Selanjutnya, untuk nomor 5. Sebuah loop memiliki kekuatan lensa 10 dioptri. Digunakan
Untuk mengamati benda yang panjangnya 8 mm, tentukanlah panjang bayangan benda apabila mata tidak berakomodasi. Nah, kita tulis dulu nih. Yang diketahui adalah kekuatan lensa 10 dioptri. Kemudian karena dia tidak diketahui matanya seperti apa ya, kita anggap mata normal. Sehingga SN-nya sama dengan 25 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang bayangan atau H-nya sama dengan berapa gitu ya. H-nya sudah tahu ya, 8. Nah, kita cari dulu nih, dari kekuatan lensa, kita cari F-nya, cara fokusnya ya. Maka P sama dengan 100 per F. 10 sama dengan 100 dibagi F. F-nya adalah 100 dibagi 10. Hasilnya adalah 10 cm. Kemudian kita menggunakan rumus perbesaran mata tidak berakomodasi. M sama dengan SN dibagi F, di mana SN-nya adalah 25, F-nya kita sudah tahu nih, 10. Kita masukkan ya di sini 10. Maka perbesarannya adalah 2,5 kali. Nah, kemudian perbesaran rumusnya juga boleh dipakai tinggi bayangan per tinggi benda. HI per HO. Sehingga 2,5 ya, karena kita sudah tahu M-nya 2,5 sama dengan Hi per 8. Hi-nya adalah 8 dikali 2,5. Hasilnya adalah 20 mm. Nah, demikian penjelasan kakak tentang loop dan contoh-contoh soalnya. Semoga bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk terus komen, like, subscribe, dan share video ini kepada teman-temanmu supaya kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.